Hey, what's up singers? Kali ini saatnya Q&A. Let's move on to the first question. Aji Reksa bertanya, agar suara menjadi lebih ngebas gimana? Apakah sering bicara dengan nada rendah bisa bikin suara kita lebih ngebas? Well, sebetulnya gini, setiap orang itu sudah punya range vokal masing-masing, ya. Nah, kalau misalkan kita adalah seorang tenor, artinya seorang laki-laki yang suaranya tinggi, akan sangat sulit sekali untuk bisa menambah range vokal kita ke bawah, ya. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat chest voice kita. Caranya gimana? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melatih yang namanya vocal fry. Vocal fry itu seperti ini, vocal fry. Artinya, walaupun kita sedang ke bawah, kita tidak berbisik seperti ini. Da 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 da. Melainkan kita ke vocal fry. Da 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 da. Nah, jika kita melatih vocal fry, kita akan memiliki bass untuk chest voice yang lebih kuat. Dari situ kita bisa mendapatkan suara yang lebih tone yang lebih low. Biasanya teknik ini digunakan juga oleh public speakers untuk mendapatkan kesan authority dari suaranya karena dia menggunakan suara yang low seperti ini. Pertanyaan yang nomor 2 dari Raffi Muzaki. Hai coach, saya sewaktu-waktu merasa kalau saya menyanyi dengan maksimal dan lepas. Tapi ada juga waktu ketika saya merasa bernyanyi dengan tidak maksimal dan kurang lepas. Apakah ini karena saya sedang kurang fit? Ya, betul banget Raffi. Vokal kita sangat bergantung pada keadaan tubuh kita. Jadi kalau kita sedang tidak fit, bisa jadi kita nyanyi jadi kurang maksimal. Karena kan instrumen kita adalah pita suara ya, artinya adalah tubuh kita sendiri. Jadi penting banget kita menjaga tubuh kita supaya tetap fit. Apalagi menjelang saat-saat kita perform atau saat-saat kita mau menuju ke rekaman. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Tapi juga selain itu, memang kita ini adalah manusia ya. Ada kadang-kadang kita merasa di atas, kadang kita merasa di bawah, itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan bikin pengalaman buruk pada saat manggung menjadi trauma. Karena kita bisa aja setelah manggungnya kurang puas, manggung yang berikutnya jadi puas banget. Jadi itu memang kadang-kadang ada saatnya seperti itu. Tapi dengan semakin banyaknya jam terbang kita, dengan semakin banyaknya pengalaman kita, tentu kita akan menjadi semakin konsisten. Pertanyaan yang nomor 3 dari Austin As. Kak, software untuk buat video gabungan gitu apaan sih? Udah lama banget soalnya, penasaran. Video gabungan yang dimaksud ini video yang frame-nya banyak kotak-kotak gitu terus nyanyi misalkan acapella gitu ya. Kalau saya pribadi saya bikin di Adobe Premiere, tapi semua software editing profesional bisa melakukan itu. Jadi tinggal dibentuk aja kayak frame di sini, 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 sini dan sebagainya. Tetapi sekarang udah ada aplikasi di handphone yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah aplikasi yang namanya Acapella. Yang penting kamu sudah punya aransemen untuk lagu yang akan dinyanyikan sehingga kamu tahu setiap box-box yang itu isinya nyanyi apa aja partnya masing-masing. Pertanyaan yang nomor 4 dari Dias Tamjani. Kak, gimana cara kita agar kita bisa menemukan style aliran musik kita? Selama ini saya nyanyi masih campur-campur, lagi musim rock nyanyi lagu rock, lagi musim pop pindah ke pop. Pengen nemuin style kita sendiri yang paling cocok gimana caranya? Sebetulnya, cara paling gampang adalah kita mulai dari yang kita paling suka dulu. Misalnya, kamu lagi senang dengerin jazz atau lagi senang dengerin rock, ya udah, kamu fokus di situ. Karena apa yang kita dengarkan sehari-hari sangat berpengaruh kepada style nyanyi kita. Kalau saya sendiri misalnya, saya adalah pendengar jazz banget. Jadi pas saya nyanyi, pengaruh jazznya tuh kental banget terdengar di situ. Jadi menurut saya kamu nggak perlu mencari, melainkan kamu lihat aja. Kamu sebetulnya lebih tertarik ke musik yang style seperti apa. Dan jujur pada diri sendiri. Dan juga sebagai seniman kita mesti mengizinkan diri kita untuk evolve atau untuk berevolusi ya. Jadi misalnya kita tahun ini lagi suka jazz, tahu-tahu tahun depan kita lagi seneng rock, nggak apa-apa, kita izinkan diri kita sendiri. Banyak banget artis yang albumnya berbeda dari album pertama ke album kedua ke album ketiga. Contohnya John Mayer. Dan nyanyikan yang benar-benar merupakan panggilan hati dan jiwa kamu. Pertanyaan yang berikutnya dari Agus Vetlas. Mau nanya, apakah benar sering minum air es dapat menurunkan kualitas suara? Tergantung. Nah, tapi yang pasti gini nih. Kalau otot kita terkena dingin,
akan seperti kayak menegang gitu ya. Kalau gini deh, kalau misalnya kita kena siram air dingin aja, kita langsung tegang gitu ya. Begitupun juga yang terjadi dengan pita suara kita. Walaupun air dingin itu tidak mengenai langsung ke pita suara karena dia lewat saluran pencernaan, cuma rasa dingin itu akan membuat kaku otot-otot di sekitar vokal kita gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya sebaiknya dihindari ya. Jadi dia bikin kaku. Tapi sebetulnya kakunya itu hanya bersifat sementara. Yang penting di sini adalah apakah minum air dingin itu bisa membuat kamu jadi sakit flu atau membuat kamu jadi batuk. Jika iya, maka jawabannya adalah ya. Minum air dingin bisa menurunkan kualitas suara kamu karena kamu batuk terus, karena kamu flu terus. Tapi jika tidak, jika kamu sudah biasa minum air dingin dan itu baik-baik aja, ya nggak apa-apa. Mungkin sebaiknya tidak dilakukan dekat dengan saatnya kita manggung atau saatnya kita rekaman supaya pita suara kita lebih lentur, lebih hangat dan tidak kaku. Dari Andri Setiawan. Mas Indra, ini saya kan baru belajar bernyanyi dan mungkin nol untuk ilmu bernyanyi saya, dan di semua video Mas, aku belajar yang mana dulu ya untuk mulai nyanyi biar enak dan berurutan. Oke, kebetulan akhir-akhir ini ada video yang judulnya wajib untuk singer pemula. Nah, kamu bisa mulai dari video itu. Setelah itu, kamu bisa punya gambaran seperti apa sih kita ingin belajar vokal dari awal. Yang saya sarankan adalah kita berjalan bersama-sama antara kreativitas dengan teknis. Jadi kita memperluas referensi kita, banyak mendengar musik sambil kita melatih pernafasan, kita melatih teknik vokal, sehingga dua-duanya bisa berkembang. Karena kalau kita hanya fokus ke teknik aja, nanti kreativitas kita akan terbengkalai. Begitupun juga dengan kalau kita kreativitas saja, akhirnya teknik kita akan terbengkalai. Kalau bisa itu berjalan berbarengan. Oh ya, jangan lupa subscribe dan juga daftarkan diri kamu di vocalplus.com, dan jangan lupa follow Instagramnya Vocal Plus. Thank you so much guys for watching. Sampai ketemu di video Vocal Plus yang selanjutnya.